Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Kita kembali lagi datang beribadah ke tempat ini. Dan apapun keadaan kita saat ini, namun satu hal yang kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi hidup saya dan saudara. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami sangat merindukan Engkau di tempat ini Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan mengalami Engkau lebih lagi Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau.
hatiku ku rindu menyembahmu Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Segalanya, Yesus, kami rindu menyembahmu, Yesus. Oh Yesus, Kau segalanya. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih, kami menyembahmu, kami sembah, haleluya. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya, Kau tempat perlindungan, Engkaulah kekuatan bagi kami, perisai kami Tuhan, gunung batu kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh,
berserah penuh Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilahkan untuk duduk atau berlutut dan kita ambil satu teduh sejenak. Dan bersama-sama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa pada Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita terima pengampunan kita bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan menyertai kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan pertama dan pembacaan kedua. Pembacaan pertama diambil dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai habis. Terpujilah selalu Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup
ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi bangsa babi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Matius 16 ayat 13. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Syukur pada Allah. Terima kasih untuk Ibu Petrus yang membacakan pengakuan Petrus. Bukan suatu kebetulan. Oke. Oh, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Pagi ini ada Ibu Mita. Sudah sehat, Bu ya? Sudah ya, puji Tuhan. Oke, minggu lalu nggak sempat mengucapkan karena tanggal 16 hari Minggu Merdeka. Merdeka. Karena 17 hari kemerdekaan dan tanggal 17 kemarin John Freddy dan Eka telah melangsungkan pernikahan kudusnya. Nanti setelah ibadah yang pertama ini Josie akan taken list untuk kita yang rindu memberikan sesuatu kepada mereka ya. Jadi nanti ke Josie kita kumpulkan bersama. Mudah-mudahan bisa beli mobil, amin. Kalau tidak kuncinya. Oke. Kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami belajar dari firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Amin. Nah, konteks dari cerita yang dibacakan tadi oleh Ibu Sembiring sama seperti kita kemarin. Mereka masih dalam penjajahan. Bangsa Israel pada waktu itu dijajah oleh Romawi. Dan puji Tuhan kemarin kita merayakan kemerdekaan. Ada yang belum merdeka? Ya, kita belum merdeka. Hari ini kita dijajah oleh COVID-19, ya kan? Saya lihat ada status orang, aduh saya belum merdeka dari cicilan katanya. Wah, itu. Nah, ada yang belum merdeka dari yang lain sebagainya. Tapi yang pasti untuk merebut kemerdekaan itu tidak gampang. Dan dijajah itu tidaklah menyenangkan. Dan ini yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Dan dalam teks tadi kita baca Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku? Nah, pertanyaannya kenapa Yesus bertanya tentang jati dirinya? Apakah Yesus kehilangan jati diri? Apakah Yesus tidak percaya kepada dirinya sendiri? Nah, kita baca sebelum itu di pasal 16 ini ayat pertama dan keempat. 1, 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki dan mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka,
Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan mendung, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kalau kamu memang benar-benar Mesias, tandanya apa? Dan Yesus menolak memberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus, itu waktu Yesus disalibkan. Dan karena itu Yesus mau bertanya kepada murid-murid. Yesus takut murid-muridnya salah mengerti. Dan Yesus tanya, menurut kalian siapa aku? Jadi Yesus bukan kehilangan jati dirinya. Dan pertanyaan ini penting untuk kita semua. Karena siapa Yesus berarti kita berbicara tentang identitas. Hari ini kita punya bendera merah putih berbicara tentang identitas, KTP dan lain sebagainya. Tanpa identitas agak sulit. Gak bisa KPR Pak ya. Gak bisa. Identitas itu sangat penting. Nah, dan murid-murid menjawab, ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, dan salah seorang nabi. Nah, katanya Yesus itu Yohanes dan lain sebagainya. Ada yang bilang kalau kita nyanyi bagus maka Tuhan akan hadir. Kalau ada yang bilang kalau kita ikuti liturgi maka Tuhan akan hadir. Ada yang bilang kalau kita lakukan ini maka Tuhan akan menyertai kita. Kira-kira menurut versi kita Yesus itu siapa? Atau kita juga, wah kalau dari gereja sini Yesus itu seperti ini. Nah, menurut kita sendiri Yesus itu siapa sebenarnya identitas kita? Kemarin Lucy share waktu Alfa terakhir kalau nggak salah ya. Lucy share dia bilang dulu waktu saya merasa ke gereja itu sangat menyenangkan katanya. Kemudian saya berpikir berarti ada saat-saat gereja itu tidak menyenangkan. Mungkin kita mengalaminya karena enggak ada gereja yang sempurna. Gereja Afrika juga nggak sempurna. Tapi pertanyaannya adalah menurut versi kita siapakah Yesus itu? Kemudian itu yang ditanyakan oleh Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Wah, identitas itu sangat penting. Menurut kita identitas Yesus itu siapakah dia bagi kita? Karena kita sudah membuat definisi Jokowi, makanya kita memilih dia, ya kan? Identitas Jokowi bagi kita adalah wah ini pembawa perubahan dan lain sebagainya. Dan oposisi di lain cerita membuat agar identitas ini kabur, agar identitas ini tidak seperti yang kita percayai sehingga kita boleh percaya kepada mereka. Dan identitas ini sangat penting. Kalau kita tidak melihat identitasnya benar, kita tidak percaya, kita akan pilih kembali Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya, siapakah Yesus bagi kita? Adakah kita hari-hari ini waktu dalam masa kesulitan dijajah COVID-19 seperti ini, kita juga, aku pengen tanda Tuhan, apakah Engkau menyertaiku? Itu tandanya sudah ada, Alkitabmu sudah ada. Waktu Yesus mengatakan nggak akan diberikan tanda, hanya tanda Nabi Yunus. Kejadian itu sudah berlangsung lama. Yang bisa orang Farisi dan Saduki lakukan ialah hanya percaya dan membuka hati mereka. Tidak ada tanda lain. Bagaimana kalau hari ini kita meminta tanda, Tuhan katakan kapan ini akan berakhir, kita juga belum tahu. Ya kan, vaksinnya juga masih meragukan. Nah, kalau kita, wah saya pengen tanda Tuhan, nggak ada tanda lain, hanya percaya. Kira-kira apakah kita melihat Yesus itu orang yang bisa dipercayai bagi kita? Nah, saya mau katakan ini karena pada akhirnya di surga nanti tidaklah ditanyakan dari gereja mana kita berasal, tidaklah pengalaman gereja mana kita berasal, tapi siapakah Yesus bagi kita. Kami setiap hari Senin malam ada rapat dengan gereja Anglikan di Singapura dengan DIN, dan selalu diingatkan bahwa gereja Anglikan dibuka di kota Medan ini yang utama dan pertama ialah agar semakin banyak orang mengenal Yesus. Ini yang utama.
Dan saya berdoa dengan apa yang kita lakukan, program dan lain sebagainya, membawa kita untuk mengenal Yesus lebih baik. Ini yang utama. Kalau untuk bertambah besar, gereja Anglikan salah satu terbesar di dunia, 80 juta jemaat seluruh dunia. Jadi alasan mereka pertama invest di sini bukan untuk memperbesar, tapi yang utama dan yang pertama agar semakin banyak orang yang boleh mengenal Yesus. Dan bagi kita, siapakah Yesus? Nah, maka Simon Petrus menjawab, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kira-kira bagi kita siapakah Yesus? Dalam masa kesulitan ini, siapakah Yesus bagi kita? Karena ini sangat penting. Karena dengan definisi itu, Simon Petrus dan teman-temannya yang lain meninggalkan apa yang mereka miliki dan mau mengikuti Yesus dengan kepercayaan itu. Dan kepercayaan ini akan mempengaruhi segala bentuk hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang mempersatukan pernikahan kita, penopang hidup kita, maka kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Kalau Tuhan sudah mempersatukan kami, Tuhan juga menjadi kepala atas keluarga kami. Tuhan juga akan menopang keluarga ini. Maka arah fokus kita tidak lagi di masalah, tapi kepada Allah yang kita percayai. Nah, bagaimana dengan definisi kita? Apakah kita percaya bahwa wah, setelah COVID ini nanti dia akan berakhir? Siapa tahu Tuhan sedang, makanya Daud berkata, aku tertindas itu baik bagiku, agar aku mengetahui tetapan-tetapanmu. Bacaan kita hari ini sudah masuk di 2 Samuel, dan itu berbicara tentang Saul dan Daud, dan saya banyak belajar dari situ. Bagaimana Daud yang sudah masih belasan diangkat menjadi raja dan mengalami begitu banyak drama, dan mungkin lebih menarik dari drama Korea. Ngomong-ngomong, ada yang nonton drama Korea hari-hari ini? Saya sarankan nonton Is Okay To Be. Nah, oke, ini pertama drama Korea yang saya tonton dan saya sangat rekomendasikan. Tonton, yang sudah rumah tangga tonton dengan pasangannya ya. Jangan selama COVID semakin romantis. Amin. Yang sudah bibi semiring dan bapak juga belum terlambat ya. Oke. Nah, jadi siapakah Yesus bagi kita? Setelah Petrus menjawab, mendeklarasikan imannya, apa yang terjadi? Kita baca ayat 17 sampai 20. Maka Tuhan memberikan janjinya kepada Petrus. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Dan setelah Yesus memberitakan janjinya, Yesus terangkat ke surga. Secara fisik Yesus tidak hadir dan Romawi masih menjajah Israel. Tapi luar biasanya karena kepercayaan Petrus, kita ada hari ini. Petrus dianggap sebagai paus pertama. Itu makanya di Vatikan itu nama katedral terbesar itu Santo Petrus, karena dia adalah dianggap sebagai paus pertama. Dan sampai hari ini miliaran orang percaya Yesus karena keputusan yang mereka buat, mempengaruhi hidup banyak orang karena apa yang mereka percayai. Kira-kira apa yang kita percayai? Ini akan mempengaruhi generasi kita berikutnya. Petrus memilih untuk percaya. Bagaimana dengan kita? Karena kepercayaan ini sangat mempengaruhi semua aspek hidup kita. Kita percaya yang benar, kita bertindak yang benar. Nah, mungkin ada yang belum berkeluarga, tapi mungkin mengerti. Tidak peduli seberapa sering seorang suami dan istri berhubungan intim, kalau sel telur dari istri dan sperma dari pria tidak bertemu, nggak akan ada pembuahan. Tidak peduli seberapa sering kita dengar firman Tuhan, sebelum itu klik di dalam hati kita dan percaya, tidak akan ada yang terjadi. Hari ini kira-kira siapakah Yesus bagi kita?
Tadi kita lagunya Aku Berserah Penuh. Kita rilis, Tuhan, COVID-19 ini menyadarkan aku bahwa gak ada yang bisa saya kontrol di dunia ini. Aku mau berserah penuh kepadamu. Dan biarlah Tuhan menyatakan jalan-jalannya dalam hidup kita. Dan kita melihat bagaimana Petrus, hasil kita ada hari ini berdasarkan apa yang ia percayai dan mempengaruhi begitu banyak orang dan kehidupan. Kalau kita sebutkan, wah di gereja ini dan lain sebagainya, itu karena kepercayaan mereka. Di tengah situasi sulit sekalipun dalam masa penjajahan dan ditinggalkan oleh Yesus secara fisik, mereka memilih untuk percaya. Dan saya berdoa agar kita juga dalam masa-masa ini semakin percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa, di mana pada hari ini Tuhan kami telah siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah disampaikan hamba-Mu kepada setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Pakailah hidup kami Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat baik di lingkungan keluarga kami atau dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa khusus buat pemimpin kami Tuhan, Gereja Anglikan, untuk bishop kami dan din kami. Engkau yang memberkati kedua hamba ini Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau juga yang memakai kedua hamba ini untuk lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka Bapa. Engkau juga mencukupkan apa yang mereka butuhkan dan perlukan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kedua hamba ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai ini Bapa. Kami tahu Tuhan, di dalam situasi saat ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau Bapa. Kami berdoa terkhusus buat Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo, beserta dengan Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan, dari yang terendah hingga dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah Tuhan kedamaian, aman, dan sejahtera atas bangsa kami ini Tuhan Kau curahkan Bapa. Kau anugerahkan Tuhan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami Tuhan, agar mereka dapat bertugas dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk kota kami, kota Medan ini Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita yang daripada Engkau memenuhi setiap anak-anak-Mu yang berada di kota Medan ini Tuhan. Terkhusus Tuhan untuk pemerintah kami di kota Medan juga Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sajalah yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja Anglikan yang ada di kota Medan Tuhan,
yang ada di hamparan Perak, yang ada di Itus, dan yang ada di Sri Gunting Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat dan setiap gembala yang melayani di gereja ini Tuhan. Pakailah semua jemaat-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang-Mu Tuhan, agar mereka dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu New Life Anglican di tempat ini Tuhan. Engkau berkati pastor kami, Pastor Joseph Patarigan Bapa. Engkau berkati keluarga dia Tuhan, Engkau pakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun juga Tuhan, agar melalui hamba ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu Bapa, khususnya yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kehidupan mereka Bapa. Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu Bapa kemanapun mereka melangkah saat ini Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan Engkau bekerja lewat obat dan dokter dalam hidupnya Tuhan, agar mereka dapat sembuh lagi Tuhan. Dan kami percaya Bapa untuk minggu ke depannya kami bisa berkumpul lagi, datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami Tuhan. Biarlah Bapa melalui program-program ini Tuhan, kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati program kami ini Bapa, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan banyak yang harus kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan. Ada kotak persembahan di belakang. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami memenuhi hati kami. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari pagi ini sampai selamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya menuntut langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamat hari Minggu.